Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Kristal, Mineral, dan Batuan TA 2105. Pertemuan kali ini kita akan membahas unsur simetri kristal. Bersama saya Irwan Iskandar dan bersama saya juga ada tim, ya, ada Bu Teti dan Pak Ari Naftali. Nah, sekarang kita akan bahas unsur simetri. Unsur simetri dari suatu sumbu atau sumbu kristalografis, ya. Tentunya kristal terbentuk dari susunan atom yang teratur. Tadi kita sudah bahas ada yang amorf, ada yang kristal. Ya, susunan yang teratur sehingga kalau bentuknya teratur kita bisa membuat sumbu atau unsur simetri tentunya di sini, baik bidang cermin misalnya atau bidang inversi, titik inversi, ya. Nah, sekarang kita bayangkan kristal sebagai sebuah bangunan bertingkat dan memiliki sumbu yang melintasi tiap sudut. Ini ada sudut, ini kita punya sumbu nih, bangunan 3 dimensi. Tentunya ini kristal 3 dimensi. Ada sumbu yang ke arah sini, misalnya kita sebut X, ada sumbu Y dan sumbu Z. Nah, tiap garis ini di tepi memotong garis imajinel dalam arah horizontal dan vertikal. Jadi tiap garis tepi yang lain memotong dalam arah ini, kalau dipanjangin memotong, ya. Nah, ini penting, sumbu kristal hanya menunjukkan arahnya saja, tapi bukan sebagai bidang kristal. Ingat ya, ini itu bukan bidang kristal, ya. Ini sumbunya, ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ini. Nah, unsur simetri dari atau sumbu kristalografis dalam analisis 3 dimensi, tentunya bidang 3 dimensi, kita perlu notasikan dalam suatu huruf. Misalnya kalau kita paling kenal X, Y, Z, IJK gitu ya, kalian pasti tentunya sudah paham mengenai unsur 3 dimensi sumbu-sumbunya. Nah, perjanjian di sini, sumbu C atau sumbu Z adalah sumbu tegak. Misalnya X, Y, Z, ya, itu Z sumbu tegak. Jadi nomor atau urutan yang paling belakang, misalnya A, B, C, C adalah sumbu tegaknya. X, Y, Z, Z adalah sumbu tegaknya. Dua sumbu yang lain itu sebagai bidang di arah horizontal, ya. Nah, seperti ini. Nah, ketiga sumbu itu memiliki panjang yang sama. Ya, misalnya A sama dengan B sama dengan C di sini, ya. Arah A kalau ke arah sana ya minus A. Ini panjangnya sama. Nah, antar sumbu ini memiliki sudut yang saling tegak lurus. Alfa, beta, dan gamma. Tapi catatan, nanti kita akan bahas ada yang nggak saling tegak lurus. Ya, nanti kalau kristalnya bukan isometrik atau memiliki 4 sumbu, di sini aku ada yang 4 sumbu. Kita sekarang yang bahas yang 3 sumbu. Ya, yang mudah dulu, ya. Nah, saat sudut-sudut antara misalnya B dengan A itu kita sebut sudut gamma. Ya, atau antara sudut B dan C kita sebut sudut alfa. Ya, kira-kira seperti. Nah, morfologi atau bentuk bagian luar eksternal dari kristal itu tentunya hasil dari susunan bagian dalam internal kristal. Ini penting kita pahami. Jadi kalau ada bentuknya runcing-runcing, bentuknya datar, bentuknya bentuk tertentu, merupakan gambaran bentukan dari bagian dalam. Nah, unit sel adalah bentuk terkecil dari sebuah struktur yang tidak dapat dibagi lagi, unit sel, ya. Nah, unit sel ini berulang lagi dengan motif yang konstan. Motif misalnya kotak, 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 prisma, prisma, prisma bentuknya. Ya, limas, limas, limas misal, itu merupakan perulangan dari satu unit sel. Jadi ada berulang-ulang nih. Nah, ada operasi simetri dari yang akan membentuk kristal menjadi lebih kompleks, ya. Bidang ya, jadi operasi simetri yang kita akan bahas di sini ada refleksi, pencerminan, ada inversi atau invertnya, ya. Ada roto inversi, ada putar dan inversi, ada translasi, geser nih. Ada glide. Apa itu glide? Ya, nanti kita akan bahas di perkuliahan selanjutnya. Ya. Nah, unsur simetri yang pertama kita akan bahas mengenai titik inversi atau titik kebalikan. Ya, titik kebalikan ini titik imajiner tentunya yang terletak dari bagian sumbu. Sumbunya ini hampir sama dengan sumbu cermin nih. Ya, ini ada titik inversi. Ya, dia akan membagi, artinya akan membuat garis yang diagonal. Jadi seberang, kalau pencerminan akan ada berada di sebelah sini. Tapi kalau ini menjadi bentuk diagonal-diagonal. Misal paruhnya diagonal ke sini. Garis ini mempunyai jarak yang sama. Jadi artinya titik inversi I ini dengan paruh
gambar asli bebek itu sama panjangnya dengan titik I ke gambar bebek hasil inversi paruhnya. Jadi ini panjangnya sama, ya. Nah, ini contohnya dari garis inversi, ya. Contoh bebek ini. Oke, selanjutnya. Ini ada sumbu inversi ini seperti ini. Ya, panjang garis ini melalui titik I yang sama, ini inversi dari satu kubus. Kalau saya punya titik di sini, inversinya ada di sini. Ya, jadi diagonal ruangnya, ya titik inversinya ya seperti diagonal ruangnya ini. Jadi ini punya titiknya, ini hasil inversinya atau kebalikannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya